Lo pernah ngalamin gak? Ketika jalan yang sering lo lewatin di dekat rumah lo ternyata menyimpan misteri kelam yang bikin bulu kuduk lo berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, pada cerita kali ini, gue bertemu dengan seseorang yang kisahnya bukan hanya sekedar cerita, tapi melainkan pengalaman nyata dari seorang narasumber yang tinggal gak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sebuah jalan dekat rumahnya yang bagi sebagian orang mungkin biasa-biasa aja. Namun jalan ini menyimpan cerita-cerita kelam dan kejadian yang gak masuk akal. Jalan ini dikenal warga sekitar sebagai tempat angker. Tempat di mana banyak hal-hal sulit yang dijelaskan terjadi. Terutama saat malam tiba. Oke teman-teman, bersiaplah karena setelah ini kita akan mendengarkan langsung kisah yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum melewati jalan gang rumah kalian. Yuk kita simak ceritanya. Apa kabar Bang Boim? Baik Bang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi gimana itu ceritanya Bang? Katanya Abang punya cerita serem yang katanya dekat rumah Abang itu ada gang yang terkenal angker dari dulunya. Itu gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi gini Bang, di daerah saya tuh ada sebuah gang ya dari rumah kira-kira kurang lebih 50 meter lah. Itu jalan tembus ke jalan besar gitu. Itu dulu memang dibilang termasuk angker karena tempat saya main juga tadinya. Oh iya. Main, anak-anak pada sering main bola gitu kan. Banyak pohon-pohon angker lah itu. Pohon bambu, ya kan. Ada pohon jengkol segala macam lah, banyak juga pohon-pohon yang gede-gede gitu. Yeah. Kayak pohon kapas segala macam. Ya lumayan dibilang angker juga waktu zaman dulu gitu. Terus orang juga kalau lewat itu rada-rada ngeri juga kadang-kadang kalau sendiri gitu. Kalau malam serem gitu ya. Malam serem gitu ya. Nah, penerangan waktu itu kan zaman jarang juga kan. Paling dari di ujung sini ada lampu, di tengah sama di ujung lagi kan. Masih jarang berarti ya. Masih jarang, jadi kelihatan serem juga kan. Itu. Lumayan lah di Bang serem. Nah Bang Boim itu tinggal di mana sih Bang? Di Condet Bang. Di Condet ya? Iya. Condet itu berarti Jakarta Timur ya? Iya Jakarta Timur. Itu kalau dari pengalaman Abang nih, Abang pernah ngerasain apa tuh Bang di yang Abang maksud gang angker itu? Seremnya itu pernah kejadian waktu itu Bang. Jadi orang tua saya tuh waktu itu lagi sakit nih ceritanya nih. Diantar lah
ke klinik. Waktu dulu kan masih dokter jarang ya Bang ya, klinik lah. Satu-satunya jalan cuma lewat situ yang lebih dekat gitu. Kalau mau lebih jauh lagi muternya kan agak jauh. Lewat situ dah tuh. Pertama pergi ke klinik itu biasa aja, nggak ada kejadian yang sekiranya orang banyak omongin gitu kan. Nah setelah balik dari situ tuh, di pertengahan jalan itu pohon bambu pada nunduk Bang. Jadi kayak nutupin jalan tuh kan, ke pohon bambu tuh kiri kanan waktu itu kan. Dia lagi lewat berdua nih orang tua saya, pohon bambu nunduk Bang, nutupin jalan. Itu nutupin jalannya sampai setengahnya atau emang bener-bener nutupin jalan? Nutupin jalannya kira-kira sebadan kita lah. Oh berarti masih ada space ya, masih ada tempat. Itu bukan pohon bambu aja Bang, ada pohon-pohon gede juga yang ikut nutupin gitu kan. Nah orang tua saya kan nggak bisa jalan karena itu kan. Nah bapak saya tuh maksain supaya bisa jalan. Itu mereka bilang katanya buat baca-bacaan aja udah nggak mungkin. Udah pokoknya udah kalut lah. Gimana caranya bisa keluar dari jalan itu kan. Berusaha juga, ibu saya pergi tarik kan. Berarti ini berdua sama bapak ya? Iya berdua. Mulut tuh kayaknya kekunci gitu Bang. Saking takutnya mungkin. Emang itu jalanan masih sepi banget? Masih sepi banget Bang. Itu masih sore Bang, kira-kira habis isya lah kejadiannya. Masih sore dong? Masih sore banget. Karena memang jalanannya tuh nggak kayak lalu lalang orang banyak, enggak. Berusaha tuh buat keluar dari situ kan, baca-bacaan segala macem. Akhirnya ibu saya tuh ditarik-tarik sama orang tua saya kan, bapak saya. Maksain tiap udah nggak bisa Bang, udah baca-bacaan aja. Akhirnya dia nerobos juga tuh Bang. Nerobos, kira-kira udah lebih jauh dari pohon itu, dia lihat ke belakang pohonan itu berdiri Bang. Maksudnya? Dia udah dia lewatin pohonan itu kan, pohon pada rubuh tuh. Dia udah lewatin. Kira-kira berapa meter? Itu maaf bentar. Ngelewatinnya itu berarti dia rada nunduk apa gimana tuh? Rada nunduk dia Bang. Maksain rada nunduk supaya bisa lewat gitu kan. Udah lewat nih kira-kira udah berapa meter, dia noleh ke belakang nih berdua. Pas dia lihat tuh pohonan pada diri lagi Bang. Kembali semula gitu. Pohonannya berdiri lagi. Secara logika kan nggak mungkin ya. Siapa yang ingin kalau bukan ya kita nggak tahu lah gitu ya. Angin juga nggak mungkin ya. Angin juga nggak mungkin bisa begitu. Pohonannya tuh bisa berdiri lagi. Nah terus gimana tuh? Terus? Akhirnya dia udah pulang dah tuh. Saking takutnya besoknya nggak mau lah situ lagi Bang. Itu baru satu orang. Emang banyak Bang? Banyak Bang itu. Belum lama ada juga ustadz dia. Ini ustadz loh nih ya. Ini seorang ustadz nih ya. Ya bahasanya dia pulang ngajar lah di situ kan. Dulu kan masih ada becak di situ Bang. Dia naik becak lah. Dia naik becak. Dia kaget tuh becak kok mau kencang aja gitu loh. Ini ustadznya kaget nih. Ini becak mau kenceng aja, kenceng aja. Lewat itu gang. Terus sampai depan rumahnya Bang. Terus dia bilang, Bang jangan kenceng-kenceng, kemana sih? Bahasanya gitu kan. Itu nggak nyaut tukang becaknya. Diem aja. Ustadznya sih nggak merasa gimana-gimana kan. Kenceng aja pas sampai depan rumahnya nih, mau lewat sedikit, dibilang berhenti Bang. Berhenti tuh becak. Pas berhenti dia turun dari becak, abangnya kagak ada. Nggak ada orangnya? Kagak ada orangnya tuh becak, saya bilang dorong kata dia. Lah? Sampai ngenjot. Itu pas waktu naik, orangnya ada kan? Orangnya ada. Dan dia pas udah ketahuan dia nggak ada abangnya tuh. Pas dia berhenti. Udah nyampe depan rumah nih. Nyampe depan rumah. Dia mau bayar, abangnya kagak gitu. Lah berarti jadi yang tadi yang ngejet siapa gitu bahasanya. Enggak nih sebelum ini menarik juga nih. Maksudnya itu jalanannya berliku nggak? Jalannya enggak. Enggak maksudnya jalanan menuju ke rumah Ustadz itu berliku nggak? Dari ujung kira-kira 100 meter lah atau berapa gitu. Dia belok Bang. Nah berarti berliku kan? Berliku. Nah itu berarti kalau misalkan nggak ada tukang becaknya, nah itu terus yang ngebawa siapa tuh? Itu yang naik aja bingung Bang. Soalnya kan kalau lurus doang mah mending ya. Cuma kan ini berliku gitu kan, berarti kan belok gitu. Berarti kan ada yang ngemudiin. Iya. Gitu terus.
Udah deh tuh pas dia mau bayar nih ustadznya bingung. Lah ini yang ngenjut siapa gitu kan. Orangnya nggak ada. Dia mau bayar dia bingung nggak jadi. Gerobaknya dimasukin ke rumahnya bang. Biarin besok tukangnya ngambil dah gitu bahasanya. Nah karena dia udah kecapean mungkin ya pagi-pagi tuh tukang becanya datang bang. Datang assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bangun Pak Haji ngapa? Saya mau ngambil becak saya. Gitu. Lah pantesan semalam saya mau bayar dulu kagak. Abis gimana Pak Haji? Saya mau ngenjot tiba-tiba tuh becak lari aja saya belum naik katanya. Diceritain loh Pak Hajinya. Lah ini gue mau bayar lu nya kagak katanya. Ya makanya saya mau ambil nih becak saya. Semalam yang ngenjot siapa? Gak tahu Pak Haji, orang saya kejar tuh ke becak kenceng aja kan. Gitu katanya bang. Nah itu tukang becanya emang sering narik di situ. Apa kayak gimana bang? Maksudnya dia baru ngerasain kayak gitu loh. Ya terus dia sering bang. Oh. Gitu. Karena kan dia mangkal di situ juga di depan. Oh gitu. Dia mangkal di situ juga. Nah dia baru ngerasain kejadian itu gitu. Biasanya nggak pernah dia gitu. Nggak pernah sampai ya paling malam dia jam 9 lah udah pulang gitu. Ini kebetulan karena dia mungkin belum dapat apa gimana gitu kan. Dia narik di malam. Gitu. Ada juga bang tetangga saya nih bang. Dia orangnya ya rada-rada gak berani juga gitu bang. Dia lagi lewat nih habis maghrib katanya. Habis maghrib tiba-tiba dia lagi jalan tuh dilemparin pasir bang. Dilemparin pasir nih kepalanya. Dia diem aja kan. Cuman brutu aja dalam hati. Siapa sih nih gitu kan. Dia lewat lagi makin banyak bang dilemparin pasir. Kepalanya kan. Udah, karena mungkin dia kesel kali ya. Dia nantangin di situ bang. Lu kalau berani jangan nyiram-nyiram lu. Keluar sini, itu kata dia. Udah dia sih nggak ada perasaan gimana gitu. Lama diunjukin tangan bang, gede banget. Diunjukin tangan maksudnya gimana tuh? Di depan dia tuh. Depan dia. Oh depan dia diunjukin tangan. Tangannya doang. Tangannya doang. Dia katanya kayak batang gedebong. Diem dia masih bahasa kaku. Lari udah di saat itu. Tadinya dia pengen tahu wujudnya gimana, baru dikasih tahu tangan doang. Kabur saudaranya, nggak bisa ngapa-ngapain. Pulangnya dia nggak berani lewat situ dah. Oh. Mendingan gua muter dah biar kata jauh gitu kan. Biarin dah jauh juga, yang penting gua gak digangguin. Trauma ya di situ ya. Itu banyak banget bang pengalaman yang bukan dengar dari saya, yang kejadian orang-orang banyak banget di situ. Gitu. Nah katanya di situ ada nenek lah, macem-macem lah gitu. Nah terus cerita abang punya pengalaman apa lagi tuh bang? Waktu itu pernah kejadian ada maling di situ bang. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia nih maling dari pasar gitu kan. Maling dari pasar tuh larinya ke situ bang. Lari ke situ karena orang udah banyak yang teriakan. Itu orang udah banyak bang. Itu maling itu emang udah diuber-uber sama masa apa udah gimana tuh? Udah masa. Terus masuk ke gang itu ya. Masuk ke gang itu di depan depan ujung jalan dijegat. Di sini juga udah dijegat dia bang. Jadi dia udah terpelosok lah, kayak udah tersudut lah gitu kan. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu malingnya kuat bang. Oh maksudnya kuat gimana tuh bang? Maksudnya dia kayak apa ya? Kayak kebal gitu. Kebal gitu. Oh punya ilmu kebal lah. Orang ada warga sampai ngadu pedang bang. Sampai ngadu pedang sama dia. Duel. Karena saking ini dikerubutin situ, badannya nggak mempan, ditombak nggak mempan, udah nggak mempan sama sekali dia tuh udah. Itu lama juga itu berantemnya supaya dia nih kalah gitu kan, gimana caranya? Ya berarti itu udah dikerubutin masa padahal ya? Dikerubutin masa, nggak gentar dia. Itu posisinya Bang Boim ada di situ bagaimana tuh? Saya ngikut nonton itu bang. Orang tuh rame udah, gitu. Orang udah rame, maling masing-masing pengen mukulin lah bahasanya. Nggak mempan bang. Ada sekitar setengah jam dah itu maling ngelawan.
Kuat juga berarti. Orang udah pernah nembus bang dari belakang dadanya tuh. Dicabut sama dia, nggak ngapa-ngapa. Ini ngocor, diem aja, dibuat perutnya, diem aja. Akhirnya ada orang tua situ dia pakai bahasanya, pakai batang kelor bang. Dia mesti batang kelor, digebuk ke kelor bang. Ke batang ya gede lah batang kelornya. Oh pakai ini ya batang kelor ya, pohon kelor ya. Emang katanya sih konon pakai itu yang penangkal itu ya daun kelor ya. Dia lah yang tahu dengan cara dia gitu bang. Iya. Digebuk 3 kali bang. Dioprak malingnya. Baru tuh udah keluar semua. Oh kayak itu pakai batu nggak mempan. Habis digebuk baru tuh pingsan. Oh jadi itu pingsannya itu masih ngelawan juga bang. Jatuh aja masih ngelawan. Masih kuat ya? Masih kuat. Digebuk lagi tuh kaki-kaki. Baru dah tuh dia merasa nggak berdaya lah. Dalam keadaan setengah sadar nggak sadar udah nggak ngelawan kan. Dibuka tuh semuanya, bajunya, celananya. Banyak isimnya ternyata bang. Oh jimat. Banyak jimatnya. Di gespernya ada, di dompetnya, di celananya. Banyak banget jimatnya. Baru pas dicabut-cabutin, baru dia meninggal di situ. Nah cuman karena warga udah segitu banyaknya kan, dia pada ada beberapa satu warga tuh yang iseng bang. Iseng jadi darahnya tuh disiramin air cuka bang. Setelah dia meninggal, setelah dikubur biasanya iseng tuh juga tuh orang. Itu jalanan jadi iseng bang. Angker ya. Jadi angker. Kadang-kadang tukang dagang gitu suka digodain. Cuma godainnya dia nggak iseng gitu. Iya. Kadang-kadang dia diri di situ dengan mukanya tuh hancur kan. Masih keluar darah. Suka godain gitu bang. Kadang-kadang di depan kan ada pohon buni tuh. Pohon buni. Kadang-kadang di pohon buni gangguin orang yang lagi pada lewat. Kadang-kadang tukang-tukangan nasi goreng, tukang sekuteng. Oh berarti yang pengguna jalan di situ tuh banyak yang sering digangguin ya? Digangguin lah, banyak yang sering gangguin, banyak yang sering dikasih lihat gitu kan. Semenjak kejadian itu orang juga jarang ada yang ya berani nggak berani lah lewat situ bang. Itu berapa lama tuh bang? Wah itu lama itu bang, itu hampir 2 mingguan itu. Kondisi mencekamnya tuh? Mencekamnya hampir 2 mingguan itu bang. Hampir 2 mingguan lah. Lama juga berarti? Wah lama itu, itu termasuk dibilang tuh. Angker juga itu jalanan. Udahlah, udah berlalu. Berarti di situ emang banyak penunggunya ya? Maksudnya kayak tadi sering nenek-nenek nampakin diri, terus apa tadi bekas apa arwah maling gitu ya, maling yang dipukulin dihakimin masa di situ ya? Iya, termasuk lumayan itu juga bang. Itu dulu ya, tapi sekarang ya alhamdulillah nggak, ya orang sekarang kan nggak banyak yang tahu gitu bang. Jadi mungkin biasa aja, kadang-kadang ada sih lah sesekali waktu yang sering lihat gitu kan. Sering lihat dia lagi lewat, sering lihat gitu. Nggak kayak dulu kan mencekam banget gitu. Ya udah nggak kayak dulu ya suasananya ya. Karena kan sekarang mungkin juga tapi tetap aja ya. Tetap aja bang. Itu gang kalau dibilang sepi ya sepi kali ya. Sepi, nggak begitu ramai tapi banyak lewat tapi nggak sering gitu. Iya. Tetap aja. Orang yang tahu cerita itu pasti takut lah situ bang. Benar. Mungkin kalau anak sekarang udah berani gitu. Karena belum dikasih lihat. Kalau udah dikasih lihat banyak anak muda yang dikasih lihat juga bang. Gitu. Ya enggak lah, itu mendingan dia muter lah daripada dia lah situ. Gitu. Iya benar. Nah teman-teman, demikianlah kisah yang telah disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Terlepas dari percaya atau enggak, tapi satu hal yang pasti, enggak semua tempat diciptakan dengan cerita yang sama. Ada lokasi-lokasi tertentu yang menyimpan jejak kenangan, bahkan sesuatu yang enggak kasat mata. Jalan yang tadi diceritakan mungkin terlihat biasa di siang hari. Namun,
saat malam tiba, ia menyimpan peringatan tersendiri. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap, menghormati sekitar, dan nggak meremehkan hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman lainnya, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kisah kita berikutnya di History Channel. Oh iya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.